Tiap daerah memiliki kearifan lokalnya sendiri. Banjar Bugbugan Penebel Tabanan Bali merupakan salah satu daerah yang masih mempertahankannya. Saat musim tanam bibit tiba, mereka menggelar upacara Anggara Kasih di salah satu subak atau sawah Serinadi. Tujuannya agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati lahan mereka agar tidak terserang hama dan penyakit, hewan ternak selalu sehat, hingga hasilnya panen berlimpah dan warga pun sejahtera. Pertama panen, dari asal panen saya bilang membajak tanah pertama ada asinya, ada sembahyangnya. Setelah begitu baru kita bajak tanah. Setelah bajak tanah kita tanam bibit. Akhirnya setelah bibit kita jadi tanam padi. Begitu sekian kali umur padi ada upacaranya langsung sampai panen. Selain upacara, masyarakat ini juga mengelola pengairan secara mandiri. Tiap 2 minggu sekali, kelian atau ketua subak menggilir lahan mana saja yang akan diairi. Keunggulan lain sistem subak Bali adalah kemampuannya mempertahankan keberlangsungan hidup hayati dan tidak merusak lingkungan. Mereka membagi air tanpa harus turun tangan peranan pemerintah, tidak banyak menggunakan pupuk kimia, tetapi menggunakan apa yang ada di alam. Misalnya termasuk diantaranya mengembalikan hasil-hasil sampingan dari pertanian. Ya. Jadi kalau misalnya kita menghasilkan beras, jerami itu sebenarnya pupuk kalau kita kembalikan lagi ke tanah. Hasilnya panen yang melimpah, kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Dengan sistem warisan leluhur ini, pertanian Bali bisa berlanjut hingga kini. Di daerah perkotaan, urban farming merupakan perwujudan dari konsep pertanian berkelanjutan lainnya. Warga mulai memanfaatkan lahan tersisa di perkotaan. Memanfaatkan halaman depan dan belakang rumahnya, warga Jakarta yang satu ini bertanam aneka jenis tanaman pangan. Kegiatan ini mulai dilakukan sejak 6 tahun yang lalu. Kini dari lahan seluas 24 meter ini, Ida Amal hampir tiap bulan bisa memanen hasil tanamannya. Ternyata dengan saya menanam di halaman rumah saya menjadi hijau, hijaunya produktif. Artinya saya bisa memanen hasil tanaman yang saya tanam sendiri. Ketagihan akan manfaat berkebun, Ida berinovasi dengan bermacam teknik berkebun. Mulai dari menerapkan teknik vertikultur yang menggunakan media tanah yang bertingkat, hingga hidroponik yang menggunakan media air. Belakangan, Ida menerapkan bertanam dengan menggunakan metode aquaponik yang merupakan gabungan antara aquakultur dan hidroponik. Teknik ini menggunakan air sebagai media tanam dan ikan sebagai pemasok bahan dasar nutrisi bagi tanaman. Selain menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, peningkatan produksi pertanian juga perlu dilakukan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh komunitas Gerakan Pencinta Panganan Lokal Bandung. Setiap Selasa dan Sabtu lewat pasar para petani atau Parapa, mereka mengajak warga untuk mau menggunakan produk lokal. Petani, jadi kalau di luar negeri mah disebutnya farmers market. Kita punya beberapa petani mitra yang ngirimin produk hasil olahannya dan juga sayurannya ke sini. Jadi misalnya di sini ada sayuran yang diambil langsung dari kebunnya tadi pagi di Cibodas dan di Ciburia. Ada juga susu, telur dari peternakannya di Lembang. Lalu ada produk olahan seperti kopi dan juga roti yang semuanya itu fresh dan lokal. Di halaman rumah di Jalan Mataram, Bandung, berbagai produk lokal dijajakan. Bukan hanya sayuran organik seperti sawi dan tomat, berbagai jenis kopi dan teh herbal yang penuh khasiat juga ada. Seperti teh dari bunga rosemary, bunga mint, hingga batang pohon secang. Selain hasil pertanian, produk olahan hewan seperti telur, susu dan roti juga ada di sini. Semua dibanderol dengan harga terjangkau, mulai dari Rp3.000 hingga Rp60.000. Akan ada banyak istilahnya makanan-makanan lokal yang mungkin nggak bisa kita temu sehari-hari di mana gitu ya, atau mungkin kita ke mall nggak ketemu. Jadi ya saya tertarik aja kesini, pengen tahu ada makanan apa aja sih gitu kan. Selain harga, kesegaran produk di sini juga terjaga.
Produknya fresh. Apa ya, dia support makanan lokal, terus ya beda dari yang lain sih, inovatif. Dukungan semua pihak diperlukan untuk menciptakan sistem pertanian yang mampu mendukung pangan nasional, yang dapat meningkatkan pendapatan, yang ramah lingkungan, dan yang dapat menyejahterakan bangsa. Tim Liputan melaporkan untuk NET.